Bagi Taehyung, Ryan adalah satu-satunya sang bulan pada malam gelapnya ketika semua mata bersiap untuk menghindari dirinya sebagai samar gelap di alam semesta. Saat itulah Ryan datang dan menyapanya. Wanita itu memberi hangat yang tak hanya sekedar hangat. Wanita itu memberi hangat yang tak hanya sekedar hangat. Wanita itu memberi sesuatu yang bermakna segalanya bagi Taehyung. Entahlah, sempat saja dia berlebihan atau terlalu memuji Lee. Kau ingin kubuatkan jus? Tanya pria bermarga yang sudah Taehyung anggap seperti kakaknya sendiri itu kepadanya. Taehyung tidak terbiasa menolak segala tawaran Yoongi, karena itulah dia hanya bisa mengangguk tanpa banyak bertanya. Sementara itu Yoongi yang sadar bahwa fokus adiknya itu sudah tak berada di tempat ini memutuskan untuk bertanya kenapa memikirkan dia. Namun untuk tanya perihal Yen, Taehyung memberanikan dirinya untuk berbohong kepada Yoongi. Dia tidak ingin Yen menjadi fokus percakapan mereka kali ini, sebab Taehyung sedang tidak ingin memikirkan wanita itu. Bukan karena apa, Taehyung hanya tak ingin membawa dirinya untuk menyusul Yen di dalam kamar itu. Ia tidak ingin membuat Jimin kembali masuk rumah sakit walau hanya semalam. Pria itu tengah melamun dan Yoongi sadar itu dengan baik. Oleh karena itu, manakala Taehyung hanya memberinya kebungkaman, Yoongi memutuskan untuk kembali bersuara. Katakan saja. Apa? Tanya Taehyung yang tanpa ragu saja tersadar dari lamunannya. Lalu dengan senyumnya Yoongi membalas, lihat, baru beberapa menit ku tinggal diam kau sudah melamun kesana kemari. Taehyung tidak tahu di mana letak lelucon atau kekonyolan dalam pertanyaan yang dia suarakan hingga Yoongi tertawa seperti sekarang. Benar, pria itu tertawa sampai kedua netra itu tenggelam entah di sudut semesta yang mana. Yoongi tertawa seolah kekhawatiran Taehyung adalah hal paling menggelikan di dunia ini. Namun ketika Taehyung hendak menyuarakan protesnya, pria yang berusia beberapa tahun lalu lebih tua darinya itu telah terlebih dahulu berujar. Dengan bibir yang mengerucut secara tak sengaja, Taehyung lantas menyuarakan tanyanya. Kau yakin? Kenapa begitu yakin? Ian masih memiliki otak, jawab Yoongi yang pria itu imui, dan sudah bisa mengidentifikasi mana suntik mati dan segelas vitamin. Entah dunia membencinya atau takdir yang mengutuknya, Kim Taehyung tidak tahu. Pasalnya, tepat setelah dia kembali tersenyum dan hendak menyuarakan kalimat balasannya, tiba-tiba Jungkook datang dengan tergopoh-gopoh.
Pria yang berusia 2 tahun lebih tua dari Taeyong itu tampak seolah baru saja melihat mayat yang bangkit dari kuburnya sendiri dan mustahil bagi Taeyong untuk tidak terkejut. Oleh karena itu, dengan kebingungan di wajahnya, Taeyong lantas bertanya, "Ada apa?" Kim Taeyong tahu hal ini akan terjadi, karena itulah dengan sikap dia berdiri dari duduknya dan berlari menuju lift. Sementara itu, Yonggi yang dari awal bersikap tenang pun mau tak mau mengikuti Taeyong untuk melihat peperangan seperti apa yang tengah terjadi. Lalu dengan Yonggi dan Jungkook yang mengekor di belakangnya, Taeyong hendak menekan tombol lift bersama umpatan yang siap dia luncurkan jika saja Jimin kembali berulang. Ketika tiga pria di lantai dasar itu tengah dirundung keterkejutan dan kebingungannya, saat itulah Yen datang bersama Jimin yang terus berusaha menghentikan wanita itu. Namun tetaplah Lien, wanita itu memiliki sifat keras kepala yang melebihi batu karang manapun, dan semua orang di rumah ini sudah tahu pasal itu. Mungkin karena itulah Jimin terus berusaha mengambil atensi Yen agar wanita itu memberinya pengampunan. Sementara itu, tahu bahwa acara putus itu tak berjalan lancar, Yonggi mau tak mau harus memasukkan diri dalam sinema kejang tayang yang tengah siaran langsung ini. Dengan dingin Yonggi bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Tidak ada yang menjawab, baik dari Yan maupun Jimin sendiri. Keduanya memilih diam hingga teriakan Yonggi pun menggema. Jawab beberapa senyum mirisnya, Yan lantas menyuarakan tawanya sebelum menjawab, "Pria ini berniat mengkhianati misi kita." Tetapi dia menyadari bahwa yang disebut ini adalah dirinya, dan Yan membalas, "Aku tidak akan membiarkan orang lain memaksaku untuk memilih sesuatu tentang kehidupanku. Aku pemilik kehidupanku. Berhentilah bertindak seolah kau yang menguasai hidupku hanya karena aku mencintaimu." Jimin tertawa dan menyuarakan tawa yang menyebalkan bagi Taehyung yang berusaha tak mendengar dua kata terakhir yang diucapkan Yen. Kim Tae memilih untuk diam tanpa perlu ditegaskan seperti itu. Dia sudah menyadari di mana tempatnya, atau tempat itu jauh dari dalam hati Yen. Karena itulah tanpa melirik ke arah Yen, Tae memutuskan untuk menelan pahitnya seorang diri. Namun sepersekian detik kemudian Yen kembali menendang koper Jimin hingga semua benda yang berada di dalamnya berserakan di atas permukaan. Jemari dengan kuku bersiap coklat itu menunjuk ke arah matanya, dan jauh di dalam dirinya Jimin mulai ketakutan. Lien itu bisa bertindak nekat dan di luar batas nalar manusia pada umumnya.
Dia hanya takut Yan menghancurkan penglihatannya dengan kuku ini, akan tetapi dengan Jimin berujung salah, karena Yan justru menjawab dengan tanya, kenapa kau sekarang mengenai cinta dari sepertiku? Menurunkan jemari Yan dengan lembut, Jimin lantas mendapat penolakan keras dari Yan. Wanita itu menarik tangannya dari sentuhan Jimin dan Jimin kemudian berujar, tak perlu sungkan untuk menerima kenyataan bahwa kau masih mencintaiku. Yan, biar aku yang mengurus, saut Yonggi sembari menarik mundur adiknya itu. Dia tidak suka berteriak, Yonggi lebih menyukai duduk diam di ranjang atau bekerja dengan senyap-senyap di depan komputernya. Namun, bocah-bocahnya ini sepertinya benar-benar ingin menguji kesabarannya hari ini. Nah, tanya dugaan Yonggi sepenuhnya benar ketika Jimin menyulam senyumnya sebelum berujar, aku orang yang sangat kau cintai, Yan. Kita akan menikah secepatnya. Sementara itu, Taeyong yang tahu bahwa Yan tengah marah memutuskan untuk melangkah mundur. Dia tahu Yan sedang marah, tetapi rasanya tetap menyakitkan untuk melihat adegan itu. Namun sebelum Taeyong berbalik, Longmunya telah terlebih dahulu mendengar lolongan kesakitan dari Jimin. Dengan segera Taeyong berbalik dan betapa terkejutnya dia ketika melihat cengkraman di rahang hingga leher Jimin. Jimin kesakitan dan Yan masih berdiri di hadapan pria itu. Jungkook ingin sekali menolong sahabatnya itu, tetapi dia tidak berani melangkah. Lalu ketika Jimin hendak melangkah mundur, dengan segera Yan kembali berujar, memilih antara pengkhianatan misi atau Kim Taeyong, katamu, kupilih Taeyong setelah daripada menjadi pengkhianat dari misi yang bermakna lebih dari hidup dan mimpi masa mudaku. Lebih baik kutanam kau di bawah rumah ini. Kakakmu itu seperti perlu kau bertali di matanya agar benda itu tak berjalan kemana-mana. Yang berbuah tawa dari Sera yang tengah merapikan kuku Yan. Beruntung hubungan tali itu tak patah sampai melukai jemarinya sendiri, jadi Sera hanya merapikan saja dan memotong semua kukunya agar panjangnya tampak sama. Kenyataannya kukunya tak lagi panjang dan Yan tengah menahan tangisnya karena hal itu. Dia melihatmu seperti melihat hidangan makan malam, dasar, jawab Nana sembari mengingat bagaimana cara Yonggi menatap sahabatnya yang satu itu. Biarkan saja, lagi pula aku tak berniat untuk menjadi kakak ipar ini.
Awalnya Sarah sengaja mengajarkan hal itu untuk memancing Yen agar wanita itu turut bersuara. Namun Yen hanya terdiam dengan pikiran yang sudah melalang buana kemana-mana. Nana yang menyadari hal itu kemudian bertanya, "Nyawamu masih tersisa?" Belum selesai Nana mencerca Yen dengan tanya, dengan tiba-tiba Sarah memotong. "Nana, sepertinya kau terus terbayang-bayang sosok Yonggi. Apa yang kau katakan?" tanya Yen dengan teriakan hebohnya. Nana yang melihat Sarah hanya memberinya tawa geli pun melanjutkan tanyanya kepada Yen. "Sudah segila apa kau katakan padaku, katakan apapun kecuali tentang tanpa lagi." Nana masih tertawa dan pada akhirnya Yen turut menyuarakan tawanya. Dua orang itu tertawa dengan netra yang menahan tangis kegilaan, dan Sarah yang menjadi satu-satunya manusia waras di sini hanya bisa menatap dua sahabatnya itu dengan sorot mirisnya. Ketika tawa Nana masih terdengar dengan yakin, Yen menghentikan tawanya sebelum menjawab, "Tidak, aku benar-benar melakukannya." Lawan Nana terhenti, dan seketika itu wanita bermerga Im itu melepas sepatu hak tingginya dan hendak melayangkan benda itu kepada Yen. Jika saja Sarah tidak menghentikan laku Nana dengan netra yang menyorot penuh keterkejutan, Nana bertanya, "Kau gila? Kau mau mati?" Yen khawatir dengan pria itu tanpa alasan yang jelas. Dia tak tahu apa yang salah dengan dirinya, tapi dia sadar bahwa dia turut merasakan perih ketika dia melihat sorot letih yang diberikan Taeyong kepadanya tepat sebelum Yonggi meminta Taeyong untuk membawanya ke kamarnya. Sementara itu, Nana yang mulai sadar akan perubahan sikap sahabatnya itu perlahan hanya bisa bergumam, "Ya Tuhan, sepertinya aku sudah mulai gila. Aku bahkan tidak beragama. Kenapa menyebut Tuhan?" sambungnya yang disusul bangkitnya Yen dari posisi berbaring itu. Dengan netra yang menatap Yen dengan horor, Nana kemudian bertanya, "Kau mau kemana?" "Menjemput Taeyong," jawab Yen sembari berlari menghampiri tempatnya menyimpan kunci mobilnya. Toh Helena sudah mengurus perusahaan itu. Kendati begitu, Taeyong sadar betul bahwa hak kepemilikan perusahaan itu sudah berada dalam genggamannya. Jadi dia tak perlu memutuskan apapun sekarang. Ya, apapun kecuali pasal Lian yang sedari tadi terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti kaset roti. Tidak hanya itu, Taeyong juga terus mengulangi satu pertanyaan yang sama dari tadi. Apa Yan masih belum bisa mencintainya? Hanya itu.
Bahkan ketika Elena menutup pintu kamar itu dengan cara membanting benda itu sampai menimbulkan suara yang kencang, Taeyong masih tak mengubah posisinya. Pria itu masih berbaring dengan nyaman. Sementara itu, Elena yang melihat sebrengsek apa tingkah suaminya ini kemudian bertanya, "Kau kemana saja, Taeyong? Kau tidur di mana?" Kim Taeyong, teriak Elena yang berbuah teriakan pula dari Taeyong. "Diamlah!" teriak Taeyong seraya bangkit dari posisinya. "Bukankah seharusnya aku yang marah? Kau tak pulang semalaman, dan aku tidur dengan sekretarisku, aku tidur dengan Li Yan," potong Taeyong berbuah tamparan di wajahnya. Elena menamparnya, dan tamparan itu tidak berakhir pada kali pertama. 2 hingga 3 tamparan wanita itu berikan pada wajah Taeyong, dan dia hanya tersenyum. "Kau mencintaiku," balas Elena dengan air mata yang terus berjatuhan. "Kau mencintaiku dan aku hamil anakmu," ujar Elena yang melihat itu yang baik di atas nakas itu hasil USG ku. "Kau akan segera menjadi ayah, dan berhentilah bermain dengan wanita penggoda itu. Aku akan memaafkanmu untuk anak kita," sambung Elena. Sayangnya apa yang dikatakan Elena sama sekali tak mempengaruhi Taeyong. Pria itu hanya memberi anggukan enteng sebelum bertanya, "Kau yakin itu anakku?" Manakala Elena tampak membeku di tempatnya, Taeyong lantas menggunakan jemarinya untuk memberi usapan di permukaan pipi yang basah itu dengan lembut, lalu dia kembali bersuara. "Biar ku ingatkan ya, kau menemuinya beberapa kali dengan kata pamit untuk menemui temanmu, rapat dengan butik sahabatmu, dan menghadiri pesta pernikahan sahabatmu. Elena, kau bahkan tidak memiliki teman sama sekali. Pastikan dahulu anak siapa yang ada di dalam sana. Jika anak dari kekasihmu, kau boleh membesarkannya. Namun jika itu anakku," dia menggantungkan kalimatnya dengan kaki yang melangkah mundur.